of God, gimana kabarnya? Tentunya luar biasa. Nggak terasa nih, kita udah bentar lagi akan menyambut Natal. Dan saya percaya di Natal tahun ini sukacita Tuhan akan penuh di tempat kita masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya juga rindu untuk menyambut teman-teman yang baru pertama kali join bersama kami. Welcome home, welcome to the Army of God Jabodetabek. Kamu bukan orang asing loh, kamu adalah keluarga buat kami semua. Oleh karena itu, kami juga rindu untuk mengajak teman-teman yang belum tergabung dalam komunitas rohani kami, yaitu Connect Group, untuk ayo bisa join bersama-sama dengan kami. Connect Group itu apa? Connect Group adalah wadah rohani di mana kita bisa sama-sama bertumbuh bersama Tuhan. Nah, untuk teman-teman yang belum join bisa langsung kontak di nomor yang tertera di layar TV atau gadget teman-teman. Untuk persembahan kita minggu ini, saya juga rindu untuk mengajak Army of God bisa mempersiapkan persembahan yang terbaik dengan cara mentransfer di nomor rekening yang tertera di layar TV atau gadget teman-teman semuanya. Kita percaya persembahan yang kita tabur untuk Tuhan akan dipakai Tuhan luar biasa bagi kerajaannya. Oke, are you excited Army of God buat ibadah kita hari ini? Kita sama-sama yuk satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat sepanjang minggu ini, buat berkat, buat perkenanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau tetap setia ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau siapkan hati kami mau beribadah kepadamu. Fokuskan hati kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau bawa hidup kami, persembahan yang terbaik adalah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berperkara dalam kehidupan kami. Biar hati kami, it's all about you Jesus. Thank you Tuhan, semua Army of God yang sama-sama semangat untuk ibadah hari ini, sama-sama yuk kita katakan amin. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi.
kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Come on. Yeah. Mari kita berikan tepuk tangan. Sama-sama katakan, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Sambut Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Semuanya namanya disambut orang Raja Damai, Penasehat ajaib, Bapa kekal, Allah yang perkasa. One, two, three, come on. Telah lahir bagi kita semua yang percaya kepadanya. Tidak yes Lord, dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja Damai, Allah Immanuel. Oh, thank you Lord. Sama-sama nyanyikan Haleluya. 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 Kasih-Nya kan berkembang hingga kekekalan. Oh, marilah sang Raja yang telah lahir bagi kita semua yang percaya kepadanya. Dia binasa, Dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Allah Immanuel, Immanuel. Hey, yeah, hey. Sorakan haleluya. Thank you Lord. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Let's sing it together. Oh, praise the name. Oh, praise the name. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God.
heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels go for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Come on, sing it once more. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise forever, Jesus. We will sing your praise, oh Lord our. Oh, praise His name. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Let's sing, everybody. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore
Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima setiap pujian yang terbaik dari kami. Terima kasih ya Tuhan, di momen Natal ini kami mau kembali mengingat tentang kasih-Mu, tentang apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kami. Untuk itu kami datang menyembah Engkau, untuk itu kami datang, kami bawa hidup kami bawa hati kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami persembahkan sebagai kado terindah untuk Engkau, untuk membalas setiap pengorbanan Tuhan. Walaupun tidak ada yang bisa membalas kasih Tuhan, tapi kami mau memberi hidup kami bagi Engkau, memuji Engkau, menyembah Engkau melalui hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan hari ini kami mau mendengar pesan Natal, biar sungguh mengubahkan kehidupan kami, supaya Natal ini bukan tentang acara, bukan tentang apa, tetapi tentang siapa yang lahir dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin setiap kami, biar firman-Mu menguatkan, meneguhkan, memberikan jalan keluar atas setiap orang-orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Army of God. Senang sekali hari ini bisa ketemu dengan kalian semua. Dan hari ini kita merayakan Natal bersama-sama, walaupun belum tanggal 25 Desembernya, tapi ini menjadi bulan yang penuh dengan kasih, di mana kita diingatkan kembali, biar di bulan-bulan ini, di tanggal-tanggal ini, dan khususnya hari ini, kita kembali diingatkan tentang apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Ya, dan kangen sekali dengan kalian semua, kita sudah di penghujung tahun 2020. Ya biasanya kita kalau Natal ya kita kumpul sama-sama ya di ibadah di gereja bersama-sama dengan teman-teman, dengan keluarga. Ya tapi tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi biar spirit Natal ini ya, biar sukacita Natal ini tidak tergantung dari situasi yang terjadi saat ini. COVID-19, virus apapun, kesusahan apapun, penderitaan apapun, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Roma 8 berkata bahwa siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Penderitaankah, kemiskinan, atau apapun ya yang terjadi dalam hidup kita, baik itu terjadi dalam diri kita atau di luar kita, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Suasana boleh berubah, ya kondisi dunia boleh berubah, tapi satu hal yang tidak boleh berubah dalam hidup kita, yaitu tentang bagaimana kita merasakan kasih Tuhan. Amin. Ya dan biar sukacita Natal ya yang kita rasakan ini juga tetap ada, kita bisa rasakan dalam hati kita, dengan keluarga, dengan orang-orang yang ada di dekat kita saat ini. Nah, Natal ini setiap tahun kita rayakan ini tuh sebagai reminder buat kita bagaimana Tuhan menepati janjinya. Ya, kita kalau dengar tentang kisah Natal Yesus lahir, sebenarnya itu bukan hanya ada di perjanjian baru, tapi sudah ada banyak nabi yang menubuatkan. Ya, salah satunya adalah Yesaya. Ya, Nabi Yesaya, dia ini yang menceritakan tentang akan ada juru selamat. Ya, akan ada seorang pribadi yang menjadi juru selamat dunia ini, yang akan menderita, memberikan hidupnya untuk keselamatan manusia. Dan di Matius ya, di kitab Injil banyak menceritakan tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus ya, melalui Maria ibu Yesus ya, ketika dia didatangi oleh malaikat dan malaikat berkata kepada Maria bahwa kamu akan mengandung ya seorang anak laki-laki, dia akan dinamai Immanuel, dia juru selamat dan seterusnya. Dan begitu Maria mendengar tentang perkataan malaikat itu, dia secara manusia, dia punya logikanya jalan. Ya, dia berkata bahwa gimana caranya aku bisa hamil, aku bisa mengandung, aku aja belum bersuami. Ya, di pikirannya pasti berkecamuk banyak hal.
Ya, tapi dia menjadi salah satu manusia, salah satu orang yang dipakai Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan. Dan di Natal inilah kita diingatkan tentang bagaimana Tuhan sudah menepati janjinya bahwa akan ada juru selamat untuk Anda dan saya. Dia mengutus, Bapa kita mengutus Yesus Kristus sebagai hadiah terbaik supaya kita bisa selalu bersama-sama dengan Tuhan. Ya, untuk itu hari ini tema kita adalah Unwrap the Best Gift. Kita mau buka kado ya, kita mau buka hadiah yang terbaik, yang terbesar, yang Tuhan berikan buat setiap kita. Are you ready? Yes, ya. Tuhan memberikan kita hadiah yang terbesar, yang tidak bisa dikasih oleh siapapun di dunia ini. Manusia atau makhluk apapun tidak ada yang bisa memberikan kado sebesar dan sedahsyat ini. Yaitu dia memberikan hidupnya untuk kita tidak binasa, tapi kita menjadi orang-orang yang hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Oleh keselamatan yang Tuhan sudah beri pada kita. Nah, kita mau menjadikan momen-momen Natal ini, kelahiran Tuhan Yesus, ya. Kita mau menjadikan momen ini sebagai sesuatu yang sangat penting. Ya, kenapa kelahiran Yesus penting bagi kita? Catat ini saudara, kenapa kita harus menganggap bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu penting? Ya, karena dengan kelahiran Yesus, kita bisa menghadapi setiap kesulitan yang kita hadapi di dunia ini. Di Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, kata Tuhan. Ya, kenapa Natal ini menjadi sangat penting? Mengapa kelahiran Tuhan Yesus itu sangat penting? Adalah karena Yesus membantu kita dalam setiap kesulitan kita. Memberikan damai sejahtera karena dia telah mengalahkan dunia ini. Lalu berikutnya, kenapa penting? Karena dengan kelahiran Yesus di dunia ini, Yesus tidak memberikan semua yang kita inginkan. Tetapi dia memenuhi semua kebutuhan kita. Karena dia lahir, kita jadi orang yang dipelihara oleh Tuhan. Mungkin tidak semua doa, keinginan-keinginan kita dijawab sama Tuhan. Tapi satu hal yang pasti adalah Tuhan selalu mencukupkan. Tuhan selalu memenuhi setiap kebutuhan kita. Baik itu secara materi ataupun secara kebutuhan jiwa. Ya, Tuhan memberikannya. Di Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kenapa kelahiran Tuhan Yesus penting? Karena dia ingin memberikan yang terbaik. Dia ingin selalu bersama-sama dengan kita. Dia ingin bahwa kita selalu cukup. Katakan cukup. Dia selalu mencukupkan. Dan yang berikutnya adalah kenapa kelahiran Yesus penting? Karena ketika kita lelah dengan setiap pergumulan yang ada dalam hidup kita, Yesus memberikan kita istirahat. Yesus memberikan kita rasa tenang. Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak lahir dalam hidup kita, tidak lahir di dunia ini. Ketika Anda punya masalah, Anda mau lari kemana? Kita bersyukur hari ini kita bisa kenal Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa banyak orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, kebingungan mencari jawaban hidup mereka. Kebingungan mencari damai sejahtera. Kita bersyukur kita adalah anak Tuhan. Kalaupun Anda hari ini belum mengenal Tuhan, ataupun hari ini Anda mulai mundur pelan-pelan dan kecewa dengan Tuhan. Satu hal yang saya mau sampaikan adalah ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya Allah, kita punya Bapa yang akan memberikan apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Anda butuh damai sejahtera, Tuhan akan memberikannya. Kita
istilahnya gini, kita kalau butuh sesuatu kita bisa berdoa sama Tuhan, betul? Ya kita berdoa, Tuhan berikan aku damai sejahtera. Kalau kita sakit kita berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Ketika kita lagi dalam masalah kuliah yang semakin sulit, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong aku, bantu aku, berikan aku hikmat. Gimana caranya supaya aku bisa menjalani ujian demi ujian. Ya skripsi, menyelesaikan semuanya dengan baik dan mendapat nilai yang terbaik. Sekolah nilai, aku bisa mengikuti kuliah online, sekolah online dengan baik. Kita berdoa sama Tuhan. Pertanyaannya, orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka berdoa kepada siapa? Mereka mencari siapa? So bersyukur kita bisa kenal sama Tuhan, Tuhan memberikan kita kelegaan. Di Matius katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Ya, so kita harus bersyukur. Dan selanjutnya kenapa kelahiran Yesus begitu penting? Adalah karena Yesus tahu nama dari setiap kita bahkan sebelum kita lahir. Ya, bahkan masih di dalam kandungan pun Tuhan sudah mengenal kita. Ya, dia bukan hanya tahu nama kita, tapi dia tahu seluruh keberadaan kita. Apapun posisimu hari ini, dimanapun kamu sekarang berada, Tuhan itu tahu. Dia tahu. Dia itu adalah Allah Alfa Omega. Dia ini yang awal dan yang akhir. Dia tahu tentang masa lalu kita. Dia tahu masa sekarang kita. Tapi bukan hanya itu, dia juga tahu tentang masa depan kita. Makanya firman Tuhan bilang bahwa aku merancangkan rancangan yang bukan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Itu janji Tuhan atas setiap kita. Orang-orang percaya. Amin. Ya, dengan kelahiran Yesus kita bisa berharap sama Tuhan. Kita bisa memberikan kontrol hidup kita, kendali hidup kita sama Tuhan. Dan kita bisa percaya sama janji Tuhan. Oleh itulah kita jadi semangat. Oleh karena janji-janji Tuhan membuat kita semangat dalam menjalani hidup ini. Karena kita tahu di garis akhir nanti kita tahu bahwa akan ada happy ending. Akan ada kemenangan yang Tuhan siapkan. Amin. Lalu juga dia memberi kita pintu yang terbuka untuk kita bisa datang ketika kita dalam masalah. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Saya ulangi sekali lagi, kita baca sama-sama dimanapun kalian berada. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ketika kita ada masalah, kita serahkan semuanya sama Tuhan. Selanjutnya Yesus juga dapat membuat hidup kita baru dan memperbaiki setiap kehidupan kita, setiap masa lalu kita yang buruk. Dengan kelahiran Yesus, setiap masa lalu kita adalah masa lalu yang tidak bisa mendikte masa depan kita. Bagi Tuhan, apapun yang kita lakukan, Dia tetap mengasihi kita. Mau kita jauh, mau kita dekat. Dengan Yesus lahir dalam hidup kita, Dia meresikokan segala hidupnya. Dia meresikokan hidupnya, perasaannya. Dia akan meresikokan cinta yang bahkan tidak terbalas. Dia mengasihi kita, tapi belum tentu semua orang mengasihi Dia. Makanya saya bisa bilang bahwa cinta Tuhan bagi kita tuh tidak ada logika. Kadang-kala kalau kita berpikir, ya kok ada gitu loh, seorang pribadi yang mau mencintai bahkan mati buat orang yang bahkan tidak mengenal, bahkan tidak mengasihi Tuhan. Crazy love, itu cinta yang gak ada logika, cinta yang mungkin orang bisa berkata bahwa cinta gila gitu. Tapi itu yang Dia lakukan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kelahiran Yesus bagi kita membuat kita jadi ciptaan baru. Siapapun Anda hari ini, sejauh apapun Anda hari ini dengan Tuhan, seberapa dalam engkau jatuh dalam dosa,
ingat satu hal. Bahwa kasih Tuhan mampu. Kasih Tuhan bisa memulihkan, memperbaiki, membuat masa depanmu. Mengubahkan masa depanmu yang seharusnya kita ini bisa masuk lebih dalam lagi dalam jurang. Tapi karena kasih Tuhan, Dia mampu, tangannya tidak kurang panjang untuk bisa menopang kita, mengangkat kita. So apapun yang kau alami hari ini, bagaimanapun kondisimu hari ini, mungkin Anda ada yang mendengar firman Tuhan ini untuk pertama kali. Saya mau berkata bahwa Yesus mengasihimu dan menerimamu apa adanya. Dan ini momen yang terbaik. Ini momen yang tepat untuk kita kembali kepada hati Tuhan. Dengan kelahiran Yesus, ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, ketika kita mengalami kegagalan, disitulah Tuhan siap. Disitulah Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap orang-orang yang lemah. Ada satu lagu, and now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Bersyukur oleh apa yang Tuhan sudah lakukan. Seberapa keras hidupmu, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Amin. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara. Segala perkara di sini berarti apapun juga. Mungkin ada satu titik Anda sudah pengen bunuh diri. Ada satu titik Anda sudah tidak tahan dengan setiap tekanan yang ada dalam keluarga kalian. Mungkin ada satu titik kalian sudah nggak sanggup untuk menerima. Nggak bisa menahan lagi tantangan yang ada, tekanan yang ada di sekolah kalian. Atau di perkuliahan kalian, atau dalam pekerjaan kalian. Hari ini Tuhan bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Di Natal ini, biar kelahiran Tuhan Yesus, itu sungguh kita bisa rasakan. Yesus datang ke dunia ini dalam wujud manusia, supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan selama-lamanya. Untuk itulah tujuan Tuhan. Banyak orang hanya berkata bahwa Tuhan ada di sini untuk memerintah, ya, untuk menyelamatkan kita, supaya kita ini bisa kenal dengan Tuhan, supaya pengikut Kristus semakin banyak. Tahukah saudara, yang paling penting adalah bukan hanya sekedar bahwa Tuhan datang ke dunia supaya semua orang mengasihi Dia, supaya semua orang melihat kepada Dia. Tahukah saudara bahwa kenapa Tuhan lahir di dunia ini? Dia melakukan segalanya jadi sama dengan manusia yang seharusnya dia ini adalah Allah. Dia melakukan semuanya supaya kita selalu bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Maksud saya selama-lamanya di sini adalah bukan hanya ketika kita di dunia ini meninggal, tapi setelah itu kehidupan yang kekal itu Tuhan mau sama-sama kita selama-lamanya. So sweet Tuhan kita. Dia mau kita punya hubungan. Lebih dari semuanya Tuhan itu mau relationship. Dia mau supaya kita terus bersama-sama dengan Dia selama-lamanya.
Ya, dan untuk itu lebih dalam lagi kita akan membahas tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita dan apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita untuk membalas, untuk meresponi tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, di momen Natal ini ya kita mau sama-sama belajar, ya banyak kisah tentang kelahiran Yesus, tapi hari ini saya mau menceritakan tentang orang-orang Majus, wise men, orang-orang bijak ya yang pada saat itu ya mereka menunggu, menanti-nanti ya penggenapan janji Tuhan seperti yang Yesaya katakan. Ya mereka menanti-nanti juru selamat yang Tuhan janjikan itu kapan ya, mereka tuh menanti-nanti ini. Ya, orang-orang Majus adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka sangat benci dengan yang namanya penyembahan berhala. Dan orang-orang Majus inilah yang menanti-nantikan Mesias, datangnya Mesias. Matius 2 ayat 10 sampai 11. Dikatakan seperti ini ya, ketika mereka, yaitu orang Majus, melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Kalian bisa highlight kata-kata sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Selama ratusan tahun manusia menanti-nanti, menunggu penggenapan janji Tuhan, yaitu mengirimkan juru selamat pada dunia ini. Dan Tuhan mengutus Yesus sebagai hadiah yang terindah untuk kita yang tidak bisa diberikan oleh siapapun juga. Nah, orang-orang Majus ini mereka sangat bersukacita ketika mereka melihat bintang ya yang seharusnya bintang ini sebenarnya bintang yang seharusnya bintang biasa, tapi hanya orang-orang tertentu yaitu orang-orang Majus ini yang mereka tahu bahwa itu tandanya. Ya, dan ketika mereka melihat, ya dikatakan di sini kan mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Mereka akhirnya menyadari, melihat dengan mata mereka ya bahwa ini yang aku tunggu-tunggu, juru selamat yang aku tunggu-tunggu, Mesias yang sudah dinubuatkan ya oleh nabi. Dan mereka sangat bersukacita ya, dan yang mereka lakukan adalah mereka sujud menyembah dia. Ketika mereka datang, mereka masuk ke rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Ya, mereka sujud menyembah dia. Mereka sujud menyembah bayi kecil ini, Yesus kecil ini. Dan kalau kita perhatikan ya di sini dibilang mereka membuka tempat harta bendanya, yang mereka persiapkan adalah emas, kemenyan dan mur. Kita mau bahas satu-satu ya. Ya, kalau kita mau kasih sesuatu hadiah buat orang lain, ya kita akan orang-orang yang kita kasihi khususnya ya, orang-orang yang kita kasihi kita akan berpikir dengan keras gitu ya. Aduh, hadiah apa ya yang terbaik, yang cocok, yang sesuai, yang dia suka itu. Nah, mungkin orang-orang Majus ini punya pemikiran yang sedikit berbeda ya, sedikit berbeda, tapi hadiah-hadiah mereka ini tuh artinya dalam sekali. Ya, bukan hanya sekedar kalau kita ketemu ya, kita mengunjungi teman kita atau saudara atau kalian punya sepupu ya, ada teman kalian atau siapapun yang punya bayi baru lahir gitu ya. Kita akan memberikan hadiah-hadiah yang memang seperti buat anak bayi gitu kan ya. Nah, orang-orang Majus ini mereka memberikan hadiah ini buat bayi kecil loh. Ya, ini bayi Yesus. Dia adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Kalau orang lain berpikir melihat kok hadiahnya buat bayi kecil, kok emas, kemenyan dan mur. Gitu, ini kan bayi kecil Yesus. Oke lah, nanti kalau udah agak besar gitu ya baru kita kasih emas, kemenyan dan mur ini, mungkin ya itu pun masih sedikit agak aneh buat orang-orang pada saat itu. Ya. Tetapi kalau kita lihat ternyata orang-orang Majus ini tuh ya dibilang juga adalah mereka ini orang-orang bijak, orang-orang yang pintar. Ya,
Nah, sebenarnya ada keganjalan gitu dari hadiah-hadiah yang mereka berikan. Tapi sebenarnya kalau kita akan bahas satu persatu ya, itu artinya sangat dalam. Ada gambaran yang indah tentang siapa Yesus kita dari hadiah-hadiah ini. Ya, dan yang pertama adalah emas. Nah, emas ini biasanya pada zaman itu orang akan memberikan emas kepada raja. Ya, bukan kepada anak kecil, bukan kepada bayi apalagi. Ya, dan orang Majus ini memilih untuk memberikan emas karena mereka tahu bahwa bayi Yesus inilah raja, juru selamat, raja segala raja. Makanya mereka memilih untuk memberikan emas. Mereka memilih untuk memberikan emas kepada seorang anak kecil ini, bayi Yesus ini. Karena dia tahu, mereka tahu. Selama ini mereka sudah menanti-nanti. Tahukah saudara, ketika kita sedang menanti-nanti seseorang yang kita sudah tunggu-tunggu. Contohnya saya ketika mengandung ya anak pertama. Saya tuh sudah kayak gak sabar gitu ya. Padahal sudah tahu ya 9 bulan. Ini 9 bulan saudara. Ini beratus-ratus tahun gitu loh. Mereka menantikan juru selamat ini. Nah, saya aja yang hanya 9 bulan, ya itu menanti-nantinya tuh aduh kapan lahir, udah gak sabar gitu ya. Kalau udah lahir pengen ini, pengen itu, pengen beliin baju ini dan lain sebagainya gitu. Dan ketika orang Majus ini, mereka menanti-nanti Mesias, Raja ini. Dan akhirnya ketika mereka tahu, mereka tidak salah pilih hadiah emas yang mereka berikan sebagai tanda bahwa mereka ini memberikan emas ini kepada raja segala raja. Lebih dari setiap raja yang ada di dunia ini. Karena juru selamat, raja inilah yang memerintah. Raja inilah yang berkuasa atas setiap raja-raja yang ada di dunia ini. Dan ketika dia memberikannya, wah senang banget pasti ketika ketemu. Ya, dan mungkin banyak orang berkata bahwa ngapain ngasih emas buat bayi gitu ya. Itu kan harusnya buat raja gitu. Tapi dia tahu bahwa mereka memberikan emas ini sebagai penyembahan mereka kepada raja, kepada Yesus, kepada juru selamat. Ya, dan emas ini juga diartikan dalam perjanjian lama ya, di kitab Raja-Raja 1 itu kita melihat bahwa Salomo itu menggunakan emas ketika ia membangun bait Allah. Ya, Anda bisa baca sendiri ya di rumah masing-masing. Ya, kalian bisa baca kisahnya Salomo. Jadi dia membangun kerajaan, membangun bait Allah ya, itu dengan emas ya. Dan di dalam bait Allah ini ya, macam-macam tempat ya. Ada juga satu yang namanya ruang Maha Kudus ya di perjanjian lama. Ya, di tempat atau ruang Maha Kudus inilah Tuhan berdiam, hadirat Tuhan berdiam. Ya, di ruang Maha Kudus inilah imam akan menjumpai hadirat Tuhan. Ya, imam-imam dan mempersembahkan korban untuk umat, dan dinding-dinding dan altar dalam tempat kudus itu semuanya terbuat dari emas. Ya, jadi ketika orang Majus memberikan emas kepada Yesus kecil, ini menandakan bahwa Yesus akan menjadi raja mereka. Yesus inilah raja mereka, dan Yesus yang akan menjadi korban terakhir, yaitu nanti di kayu salib. Menjadi korban terakhir untuk kita. Dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kita kebebasan supaya kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Ketika orang-orang Majus memberikan emas ini kepada Yesus, sebenarnya itu tidak terlalu banyak berarti dibandingkan dengan apa yang Yesus sudah berikan buat kita. Dibandingkan apa yang Tuhan berikan, hadiah terbesar yang Tuhan berikan yaitu hidupnya. Untuk memberikan kita kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Respon yang sangat masuk akal yang dilakukan orang-orang Majus ini adalah mereka memberikan
penyembahan. Mereka memberikan setiap hadiah ini sebagai bentuk penyembahan mereka kepada Tuhan. Ya, ketika mereka datang, ya yang mereka lakukan bukan mempersembahkan dulu barang-barang, bukan kasih hadiahnya dulu ya. Tapi mereka sujud menyembah. Mereka sujud menyembah kepada bayi kecil Yesus Kristus yang adalah Raja dan Juru Selamat. Dan mari yuk sama-sama kita belajar untuk kita memberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Yang kedua yang diberikan oleh orang-orang Majus ini adalah kemenyan dulu ya, kemenyan. Yang diberikan adalah kemenyan. Nah, kemenyan ini adalah getah ya. Ini adalah getah kering dari pohon. Ya, jadi ada pepohonan khusus yang tumbuh di bagian selatan Semenanjung Arab dan sekitarnya. Ya, pertama-tama akan digunakan pisau khusus ya untuk menusuk pohon. Ya, batang pohon namanya Boswellia untuk membuat luka sehingga getah pohonnya itu mulai mengalir keluar. Ya, lalu getah yang pertama keluar ini tidak diambil, dibuang. Ya, dia hanya untuk membersihkan kotoran. Yang kedua akan disayat-sayat. Ya, setelah itu batangnya, pohonnya itu akan disayat-sayat sehingga mengeluarkan cairan yang bersih. Ya, biasa dalam industri gitu ya, itu disebut dengan tanda kutip air mata gitu ya, yang akan menetes satu persatu. Dan air mata ini dikumpulkan dari pohon, lalu diremukkan menjadi kepingan-kepingan. Nah, dari kepingan-kepingan inilah yang akan dijual sebagai kemenyan. Nah, untuk apa ya kemenyan ini, kenapa orang-orang Majus ini memberikan kemenyan gitu? Apa hubungannya gitu ya? Nah, kemenyan yang diberikan kepada Yesus ini bukan hanya sekedar mereka nemu di jalan terus akhirnya beli terus kasih ke Tuhan Yesus, mungkin enggak loh. Tapi ini sudah melalui perjalanan yang cukup panjang. Ya, karena biasanya orang-orang zaman dulu apalagi kalau di padang pasir gitu ya, gurun pasir itu kemungkinan akan menggunakan unta. Jadi mereka melewati gurun pasir ya. Di Yesaya 60 ayat 6 ya dikatakan begini, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua yang akan datang dari Sheba akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Jadi nubuatan Yesaya ini sangat spesifik dan ditepati di perjanjian baru ini. Ya, dan pada waktu itu nilainya tuh lebih berharga loh dari emas pada waktu itu sih yang kemenyan ini. Ya, dan tujuannya, fungsinya ya dia punya nilai. Ya, kemenyan ini umumnya digunakan untuk membakar dupa, ya, dibakar sebagai dupa ya kemenyan ini. Dan sejarah juga berkata bahwa dupa yang ini tuh adalah dupa yang murni, ya high quality gitu ya. Jadi ini dupa yang berkualitas tinggi pada saat itu, bahkan lebih mahal dari emas, lebih berharga gitu ya dari emas. Nah, dari sini dupa murni ini digunakan oleh imam-imam ya di tempat suci sebagai bagian dari ritual penyembahan dan korban dari Tuhan untuk menghapus dosa-dosa. Jadi di perjanjian lama kemenyan ini sangat bernilai ya, sangat bernilai. Dan ini bahkan juga ada penelitian ya, ada ilmuwan baru-baru ini menyebutkan bahwa kemenyan ternyata mempunyai kemampuan untuk bisa menyembuhkan khususnya terhadap kanker tertentu gitu ya, dari ilmuwan yang mengatakan penelitian tersebut gitu ya. Jadi kanker dimulai saat kode DNA dalam inti sel menjadi rusak. Nah, kemenyan ini mempunyai fungsi untuk menyetel ulang gitu ya. Kemenyan bisa memberitahu sel apa yang seharusnya kode DNA yang benar. Nah, ternyata dari hasil penelitian ini ternyata ditemukan hari-hari ini pun ternyata bernilai ya, apalagi di perjanjian lama. Nah, kenapa orang Majus ini membawa hadiah kemenyan kepada bayi Yesus yang kecil gitu ya. Nah, mereka ini ya kita baca dulu deh di Yesaya 53 ayat 5. Dikatakan
tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi apa yang orang-orang Majus ini pikirkan, ya, orang-orang Majus memberikan kemenyan ini, ya, untuk mempersiapkan atas nubuatan yang akan terjadi di Yesaya 53 ayat 5 ini. Bahwa dia akan tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mereka mempersiapkan kemenyan ini. Mereka mengetahui tentang nubuatan ini dan mereka mempersiapkannya, bahwa ternyata kemenyan ini bisa, ya, menjadi satu-satunya zat gitu ya yang menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus ini yang dinubuatkan di Yesaya. Ya, dan fungsinya adalah menyetel ulang, menjadikan segala sesuatunya benar. Dia mempersiapkan, ya, dia mempersiapkan pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, setiap pengorbanannya, setiap cambukan, setiap tikaman oleh karena pemberontakan kita manusia. Yesus diremukkan sehingga dia menjadi penyembuh bagi kita. Imam terakhir yang mempersembahkan nyawanya sebagai korban terakhir yang sempurna bagi dosa kita dan menghadap Tuhan atas nama kita. Dia yang membuat, menyetel ulang, dia yang merestart hidup kita kembali kepada hati Tuhan, jalan yang benar, supaya kita tidak binasa oleh pemberontakan kita, tapi oleh karena pengorbanannya kita bisa diselamatkan Tuhan. Hadiah yang terakhir adalah mur. Mur juga banyak kegunaannya, tapi ini justru yang sangat-sangat membuat saya, ketika saya baca gitu ya, ternyata ini yang menjadi ujung dari apa yang menjadi pelayanan Tuhan selama di dunia ini. Yaitu kegunaannya sering dihubungkan dengan penderitaan dan kematian. Tahukah saudara bahwa ketika Tuhan Yesus lahir, orang-orang Majus datang mempersembahkan 3 hadiah ini untuk mempersiapkan jalan, untuk kita bisa mengenal, untuk kita bisa mengerti betapa dalam, betapa besar kasih Tuhan buat kita. Dan setiap hadiah ini punya nilai yang begitu dalam untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk Tuhan Yesus dari bayi. Mur digunakan sebagai minyak urapan dalam perjanjian lama, ya, untuk mempersiapkan rumah Tuhan dan imam atau pemimpin. Dan dalam perjanjian baru digunakan sebagai minyak untuk membalsem dan sebagai obat untuk meringankan penderitaan orang yang disalib. Orang-orang Majus ini benar-benar orang yang takut akan Tuhan. Mereka ini orang-orang benar, mereka tahu dan kenal. Mereka tahu tentang firman Tuhan. Sehingga mereka memberikan sesuatu yang mungkin mereka gak bisa memberikan hidup mereka buat Tuhan Yesus. Tapi dia memberikan obat, ya, mur sebagai obat untuk meringankan penderitaan orang yang disalibkan. Seperti hadiah-hadiah lainnya, mur juga pertanda akan apa yang akan terjadi pada Yesus. Yang pertama, yang diurapi. Yesus diurapi oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyembuhkan kita dan membebaskan kita. Yang kedua adalah hamba yang menderita. Yesus tidak minum mur untuk meringankan kesengsaraannya di kayu salib. Dia memikul setiap beban dosa kita. Dia menderita kesakitan. Dan sepanjang pelayanannya kita tahu bahwa hati Yesus itu adalah untuk melayani. Bukan untuk diri dia sendiri, tapi untuk orang lain. Dan yang ketiga, pengorbanan yang paling mulia. Yesus memberikan hidupnya, mati di kayu salib
oleh karena pemberontakan kita, oleh karena kelemahan kita, oleh karena dosa-dosa kita. Dia menderita untuk menebus kita. Dan saat saya baca ya dari setiap hadiah-hadiah ini, mengingatkan kembali bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan itu benar-benar di luar logika. Apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, itu benar-benar tidak ada yang bisa kita balaskan gitu loh. Selain kita memberikan hidup kita buat Tuhan. Ketika kita merenungkan semua yang telah Yesus lakukan dan dia menggenapi selama pelayanannya, ya selama pelayanannya di dunia ini, di bumi ini, yuk kita memberikan diri kita dipimpin oleh Tuhan menuju ke penyembahan. Ya, seperti yang di awal di ayat pertama tadi saya baca lagi ya, yang pertama kali kita baca tadi, yaitu di Matius 2 ayat 10, ketika mereka orang Majus itu melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Lalu sujud menyembah dia. Bentuk penyembahan kita bisa banyak hal ya, tapi dari banyak hal ini kita mau ambil 3. Ya, bentuk penyembahan kita kepada Tuhan adalah yang pertama bersyukur kepada Yesus. Ini hal yang terutama yang kita mau lakukan. Kita say thank you sama Tuhan, bersyukur pada Yesus dengan memuji Dia karena siapa Dia, yaitu Dia penebus kita, Dia juru selamat kita. Bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah siap menderita bagi Kristus. Poin kedua ini banyak orang yang menolak, nggak mau. Banyak orang gak mau mengambil bagian dalam penderitaan Yesus. Banyak orang gak mau dihina karena mengenal Yesus. Banyak orang jadi tidak mau menderita karena dicaci maki sama teman-teman sekolah atau orang-orang di sekitar kita karena radikalnya kita, karena cintanya kita kepada Tuhan, karena kita benar-benar hidup berbeda dengan dunia ini. Tapi mari sama-sama kita ubah persepsi kita. Mari sama-sama kita ubah bahwa kita mau menjadi orang yang siap menderita bagi Kristus. Karena apa yang Tuhan sudah lakukan. Ini sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Jangan takut untuk kau ini merasa bahwa kau orang yang, bahkan ada orang yang bilang, kamu ini sok rohani, ya kamu ini udah mau jadi pendeta, ya kalau iya kenapa gitu kan. Ya karena saya juga melayani Tuhan, saya juga pendeta gitu ya, saya juga orang yang memberi hidup saya buat Tuhan gitu ya. Jadi sama-sama kita mau jadi orang yang siap untuk menderita bersama-sama dengan Tuhan. Dan percayalah ya, satu hal yang Anda perlu tahu bahwa salib yang kita pikul ya, setiap beban yang kita pikul itu sudah dipikul sama Tuhan. So beban kita ringan ya, jadi ketika kita menderita pun Tuhan akan tetap menolong dan menyertai kita. Yang ketiga, bentuk penyembahan kita kepada Tuhan, kepada Yesus adalah dengan menceritakan tentang kasih Tuhan. Bentuk kita bersyukur adalah dengan kita share, dengan kita memberitakan, dengan kita menceritakan tentang kisah pengorbanan Tuhan dan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. 3 hal ini kita jadikan sebagai penyembahan kepada Tuhan. 3 hal ini kita lakukan sebagai bentuk hormat kita sama Tuhan. Sebagai respon kita oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar. 3 hal simpel yang kita mau praktekkan. 3 hal simpel yang kita mau sama-sama kerjakan selama kita hidup. Saya sering berkata bahwa hidup ini adalah pemberian dari Tuhan. Tapi bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani hari demi hari, ini kita persembahkan, ini kita berikan sebagai hadiah untuk Tuhan. So hari ini pertanyaannya, hadiah yang seperti apa yang kita mau berikan kepada Tuhan? Hadiah yang burukkah? Hadiah yang setengah-setengahkah? Hadiah yang kita beri tidak rela? Atau hadiah yang seperti apa? Tapi biar sungguh-sungguh kita mau komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, thank you buat hadiah. Thank you buat gift yang kau sudah kasih buat saya, buat kita.
Dan hari ini aku mau hidup benar, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Dan aku mau persembahkan ini sebagai kado buat Tuhan. Aku mau persembahkan hidupku sebagai hadiah buat Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. So apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lihat, pastikan itu menyenangkan hati Tuhan. Karena ingat bahwa apa yang kita lakukan selama kita hidup, ini adalah pemberian hadiah kepada Tuhan sebagai ucapan terima kasih kita. Biar di Natal ini kita tetap fokus, bukan hanya fokus pada musim liburannya, bukan hanya fokus pada bagaimana kita menyibukkan diri dengan banyak hal, dengan persiapan Natal. Anda yang melayani, Anda yang memimpin CG, ya kita gak mau hanya berfokus pada mau bikin apa ya di Natal, mau bikin apa dan lain sebagainya, perlu dipikirkan. Tapi satu hal yang paling penting, esensi dalam Natal ini sendiri adalah bagaimana kita memberikan kado terindah buat Tuhan. Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Bagaimana sungguh Natal ini adalah bukan tentang apa, tapi tentang siapa. Natal ini adalah tentang Yesus Kristus. Natal ini adalah tentang Tuhan. Biar kita tidak menjadi orang yang melupakan tentang Tuhan, tentang apa yang sudah Tuhan lakukan. Tapi biar kita terus mengingat kepada siapa kita menyembah. Yaitu Dia Juru Selamat kita. Yaitu Dia Tuhan penebus hidup kita. Amin. Kita baca sekali lagi ya di Matius 2. Saya suka sekali dengan ayat ini. Ya, dan biar ini jadi renungan Natal di mana kita mengingat tentang kasih Tuhan dan kita mau menyembah Tuhan. Matius 2 ayat 10-11, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah Dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas, kemenyan dan mur. So, biar di Natal ini sukacita Natal itu sungguh nyata dalam hidup kita dan kita mau menyembah Dia. Kita mau menyembah, memberikan yang terbaik. Ya, orang-orang Majus ini mempersembahkan hadiah bukan hanya untuk mendapatkan jalan mereka, supaya bukan hanya untuk mereka ini menanti-nanti ya apa yang mereka sudah tunggu-tunggu, yaitu Mesias ini. Bukan hanya untuk mendapatkan jalan supaya mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi hadiah-hadiah ini tidak diberikan dengan agenda tertentu di belakangnya. Maksud saya adalah mereka mempersembahkannya benar-benar dengan tulus karena mereka mau menyembah Tuhan. Mereka memberikan hadiah, mereka mempersembahkan hadiah ini tulus karena mereka tahu mereka mengasihi Tuhan. Bukan hanya karena pengen ketemu, tapi mereka mau memuji, menyembah Tuhan. Mereka mau memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan dengan agenda supaya mereka diberkati, supaya mereka masuk dalam sejarah. Yes, mereka masuk dalam sejarah, tapi nama mereka pun tidak ditulis di Alkitab. Siapa saja orang-orang Majus ini? Mereka tidak punya agenda apa-apa. Tapi mereka memberikannya dengan tulus, dengan sukarela, tanpa mengharapkan berkat. Hari ini ketika kita datang sama Tuhan, apakah kita datang karena aku pengen diberkati? Karena aku pengen lulus ujian? Karena aku pengen pekerjaanku diberkati? Aku dapat promosi? Supaya aku datang sama, aku memuji menyembah Tuhan. Supaya aku ini bisa jadi orang yang kaya. Tuhan bisa cukupkan kebutuhanku dan keluargaku. Tuhan bisa pelihara hidupku. Itu janji Tuhan. Tanpa Anda menyembah Tuhan pun Tuhan memberikannya bagimu. Tanpa Anda berdoa pun Tuhan memberikannya untuk Anda.
Tapi hari ini, apakah kita mau menjadi orang-orang yang mempersembahkan hidup kita sebagai hadiah untuk Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan? Mari kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami mau berikan yang terbaik hidup kami. Kami mau menyembah Engkau, Raja segala Raja, Kau segala-galanya bagi kami bersyukur Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari nyanyikan dengan segenap hati kita. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan, amin, semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hari ini semuanya bisa taruh tanganmu di hati. Di momen Natal ini, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Selama ini, kita selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku minta ini, aku minta itu. Tuhan, berikan aku kelegaan. Tuhan, berikan aku jalan keluar. Tuhan, Engkau yang cukupkan kebutuhanku dan keluargaku. Tuhan, tolong aku. Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan, pulihkan keluargaku. Itu bukan hal yang salah, kita bisa minta sama Tuhan. Tapi hari ini, yuk kita mau dedikasikan hidup kita. Di momen hari ini, yuk kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Kita gak bisa kasih dengan harta benda. Bahkan dengan waktu kita pun tidak cukup untuk membalas setiap kebaikan Tuhan. Tapi hari ini, nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Sebagai kado terindah, sebagai kado Natal, sebagai kado ulang tahun, sebagai hadiah hidup kita atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Atas setiap pengorbanan Tuhan, atas setiap penderitaan Tuhan. Dia dihina, dia ditikam oleh pemberontakan kita. Oleh karena dosa-dosa kita. So hari ini, kita mau dedikasikan ibadah Natal kita hari ini. Kita mau dedikasikan bulan ini buat Tuhan, yuk. Kita mau dedikasikan
ibadah khusus hari ini untuk kita persembahkan hidup kita sebagai hadiah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Bentuk penyembahan kita adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita siap menderita bagi Yesus, bagi Kristus. Yang ketiga adalah menceritakan tentang kasih Tuhan. Itu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Orabaya syakara batakara bayara 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 batakara baya syakara lara bayara bayara baya. Orabaya syakara lara bayara bayara makana lara maya maya syakara lara maya. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Oh ya lara maya maya syakara lara maya se. Kia lara maya maya syakara bayara maya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, hanya Kau yang layak. Haleluya, haleluya. Orabaya syaralara. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau sudah perbuat dalam hidup kami. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat, untuk setiap orang-orang yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan, aku berdoa biar damai sejahtera Tuhan turun atas setiap mereka. Biar mereka juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Mereka mengalami kasih Tuhan. Mereka boleh menerima, mereka boleh membuka hati mereka. Ya Tuhan, untuk kasih Tuhan, untuk Kristus masuk dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Hari ini aku mau berdoa buat teman-teman, buat kalian yang belum pernah mengenal Kristus. Kalian belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini momen yang tepat, ini momen yang terbaik untuk kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Untuk kita menyadari bahwa kita ini manusia biasa yang kita butuh Juru Selamat. Dimanapun Anda berada hari ini, taruh tanganmu di hatimu. Hari ini bisa ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini terima kasih Tuhan. Aku bersyukur. Aku bisa mendengar firman Tuhan hari ini. Hari ini Tuhan, aku membuka hatiku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku mengakui Engkau sebagai Tuhanku, sebagai Juru Selamatku. Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebusku, mengampuni dosa-dosaku. Oleh karena pengorbananmu, aku diselamatkan. Engkau bangkit pada hari yang ketiga, menyatakan bahwa Engkau Allah yang hidup. Dan aku percaya, aku diselamatkan Tuhan. Aku bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur buat ibadah Natal kami hari ini. Biar Engkau Tuhan yang
Memenuhi kami dengan kasih-Mu. Kasih-Mu menutupi setiap pelanggaran kami. Dan kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan atas setiap orang-orang yang membutuhkan jalan. Engkau Tuhan yang membukakan pintu bagi mereka yang membutuhkan, pintu itu terbuka bagi mereka. Pintu pekerjaan, pintu hikmat terbuka atas mereka. Mereka terima di dalam nama Yesus. Hari ini aku berdoa dimanapun kau berada, perlindungan darah anak domba itu ada atasmu dan keluargamu. Engkau dipelihara oleh Tuhan, engkau ditolong oleh Tuhan. Dan janjinya ya dan amin bahwa rancangan yang penuh dengan damai sejahtera akan engkau terima di waktunya Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dan hari ini terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, Putra Allah yang mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk keselamatan Anda dan saya. Dan terimalah juga berkat penyertaan dari Allah Roh Kudus yang menyertaimu, memberikan kekuatan, menuntun dan menemani hari-hari, baik itu suka maupun duka. Engkau akan terus merasakan bahwa ada Roh Kudus yang selalu bersama-sama denganmu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Merry Christmas. God bless you all.